penyidik KPK sita uang tunai dari rumah Gus Halim Iskandar, kakak Muhaimin Iskandar. Ada apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan penggeledahan di Jawa Timur kemarin? Atau ini ada sebuah kasus baru? Atau ini adalah korban politik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masyarakat negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Korupsi adalah hal yang dilawan oleh siapapun, termasuk saya dan kalian. Apalagi koruptornya adalah pejabat. Gus Halim pada posisi hari ini rumahnya digeledah oleh KPK. Disita uang sekian oleh penyidik KPK. Dan semua bertanya-tanya, ada apa ini? Apakah ada hubungannya dengan Munaslup yang kemarin yang belum selesai? Atau ini ada hubungannya dengan Gus Halim sebagai menteri? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa bagaimana jalan keluar terkait dengan kasus ini. Pertama kita baca di CNN Indonesia, KPK geledah rumah kakak Caimin di kasus dana hibah, sita uang tunai. Dana hibah. Hibah dari mana ya? Pemprov Jatim atau dari Kementerian Desa Tertinggal? Wah, nanti kita lanjutkan di Detik. Kasus ini yang melatari penggeledahan KPK di rumah Mendes Abdul Halim. Bertanya-tanya semuanya, apa ini kasusnya? Kok Caimin aman-aman saja, malah Gus Halim yang tidak terdengar apa-apa, toh selanjutnya ada penggeledahan di rumahnya dan disita uang. Di Kompas, KPK geledah rumah dinas Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Detik. Ada apa? Maksudnya kasus apa rupanya ini? Kasus ini yang latar belakang penggeledahan KPK di rumah Mendes Abdul Halim. Jakarta, rumah milik Menteri Desa, Pembangunan Rumah Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan digeledah tim penyidik KPK. Penggeledahan itu rupanya berkaitan dengan penyidikan kasus suap dana hibah Pemprov Jawa Timur. Belum selesai. Pada posisi tema yang kemarin. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau TPK, pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022, kata jubir KPK Desa Mahardika. Kasus suap dana hibah di Pemprov Jawa Timur berawal dari kegiatan operasi tangkap tangan pada 2022. Saat itu KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Satwa Simanjuntak dan OTT yang berlangsung pada 16 Juli 2022. Jadi kalau 16 Juli 2022 sudah 2 tahun, hampir 2 bulan. Tapi ini masih menyisakan berbagai permasalahan dengan banyak orang yang terkait dengan keuangan tersebut. Dalam kasus itu KPK kemudian menetapkan 4 orang tersangka. Keempat tersangka itu mulai dari Satwa dan staf ahlinya bernama Rusdi selaku penerima suap, 2 tersangka pemberi suap masing-masing bernama Abdul Hamid sebagai selaku kepala desa Jelgung di Kecamatan Flobratal Sampang, koordinator kelompok masyarakat koordinator kelompok masyarakat tadi, kemudian serta Ilham Wahyudi alias Eeng selaku koordinator lapangan kelompok masyarakat, kelompok masyarakat yang lagi
proses KPK. Tim penyidik KPK kemudian mengembangkan penyidikan kasus tersebut. Pada Juli 2024, KPK mengumumkan adanya puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru. Desa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Ada juga 17 tersangka penerima pemberi. KPK menyebutkan 4 tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta, dan 2 lainnya penyelenggara negara. Abdul Halim Iskandar pernah diperiksa sebagai saksi, yaitu pada kasus tersebut. Dia diperiksa sebagai saksi pada Kamis 22 Agustus. Pemeriksaan tersebut menunjuk pada jabatan Ketua DPR Jawa Timur 2014-19. Oh, baru sadar bahwa Gus Halim sebelum menjadi Menteri Desa dan Pindah Tertinggal PDT itu menjadi Ketua DPRD Jawa Timur. Resiko juga 2014-2019. Setelah diperiksa, Abdul Halim hanya menyebut telah memberikan informasi yang sejelasnya kepada penyidik KPK. Dia juga membantah ikut menerima aliran suap dalam kasus tersebut. Enggak pernah. Itu yang dijawab Halim kepada teman-teman media. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Padahal awalnya semua sudah berpikir, ini ada apa Gus Halim? Kok diperiksa KPK? Rumahnya digeledah, sekian rupiah ditemukan. Tapi faktanya kasus yang dihadirkan oleh KPK itu berbeda. Bahkan bukan dari tema Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, tetapi kasus ketika dia menjadi Ketua DPRD Jawa Timur antara 2014 dan sampai 2019. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa siapapun orang kalau dengan urusan penegak hukum maka harus menghormati. Ketika KPK menggeledah rumah kakak Caimin atau Gus Halim terkait dengan dana hibah tersebut, ia harus welcome terhadap para petugas, apalagi KPK. Polisian aja harus menghormati, memfasilitasi, apalagi KPK. Apalagi ada sita uang tunai, tetapi tetap semuanya harus menghormati, karena ini proses penegakan hukum. Awalnya adalah hukum itu before the law. Berjalannya hukum itu berlaku untuk semuanya, tidak hanya pada salah satu kelompok saja. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Semua orang mempunyai persepsi yang negatif, meskipun tidak semuanya sih, sebagian besar, termasuk saya ketika membaca media itu. Kakak Caimin, Sita, maksudnya kakak Caimin digeledah rumahnya dan di dalamnya ada sita uang tunai. Kan pasti perbincangannya ketika ada hubungannya dengan menteri ataupun dirjen, maka ini serius. Dan ini adalah tidak jangka pendek tapi jangka panjang. Kok bisa terjadi sampai ada penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa Tertinggal PDT? Pasti pikirannya lainnya adalah ini adalah korban politik, karena pada kesempatan ini adalah mengarah kepada pilkada ataupun tema yang lain. Intinya bahwa ada sebagian yang sudah mulai curiga terhadap sebuah informasi itu
dilakukan KPK. Tapi di sisi yang lain bahwa mereka itu sangat membantu pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. KPK geledah rumah Cak Imin di kasus dana hibah sita uang tunai dalam analisa yang kedua bahwa menjadi menteri itu ada saatnya enak, ada saatnya tidak enak. Tapi mayoritas menteri kalau dia tidak serius menanganinya, selalu mengedepankan pihak ketiga atau yang lain, maka dia siap-siap untuk masuk penjara. Karena jurang antara dia melakukan kesalahan dengan melakukan kebaikan itu sangat tipis. Hal ini menjadi problem bagi masyarakat yang melihat sebuah kasus seakan-akan turun di daerahnya masing-masing. Itu menjadi problem. Dan sudah saatnya untuk ditemukan apa yang dicari oleh penegak hukum. Bahwa KPK atau bahwa Gus Halim hari ini sebagai Ketua PKB Jawa Timur selain sebagai Menteri Desa, maka tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penyelidik KPK. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Rumah dinas itu bukan berarti aman. Kalau ada sebuah transaksi yang tidak beres dan hal itu menjadikan negeri ini dikibulin, dirugikan oleh elit, maka ini menjadi masalah. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran lawan keadilan. Itulah yang terjadi di rumah Gus Halim, di rumah dinas. Semua pasti berharap, maksudnya yang pro, berharap bahwa ini aman-aman saja. Tidak ada problem. Semoga saja seperti pada waktu cek di kantor DPRD Jawa Timur, mereka, para anggota DPR provinsi, bisa mengelolanya meskipun belum bagian dari proses tahapan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Semoga saja ini tidak salah tangkap, ini bukan doa yang terhadap sanak saudara kolega, bahwa ngomong terus terang terhadap sebuah kebenaran itu sangat dibutuhkan. Bahwa Gus Halim itu membutuhkan tempat untuk berlindung, berkreasi. Cinta masa depan kita akan kebenaran awan dan keadilan. Ya kita tunggu aja nanti apakah memang Gus Halim itu bersalah atau tidak. Tapi minimal semenjak penyidikan atau proses oleh KPK turun ke bawah, itu selanjutnya dicari-cari. Semoga ini adalah kasus yang tidak salah dan mereka yang bersalah memang harus ditemukan dan diberi hukuman setimpal. Kalau dalam bahasa Korea Utara, dor. Mereka yang korup, dor. Mereka yang tidak mau perintah, dor. Tapi kita bukan negara seperti Korea Utara. Sehingga ketika ada kesalahan seorang menteri, perlu dievaluasi. Kritikan Pak JK, semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, and share. Sampai jumpa.